akhirnya sampai juga di Manado. Padahal kita orang Manado loh, lahirnya di luar Manado. Iya nih, aku juga pengen ke kampung halaman orang tua aku. Terus apa nih yang menarik dari Manado? Tadi denger nggak lagunya pas di ruang kedatangan? Karena cengkeh, pala, dan kopra harumkan pasaran dunia. Iya, tadi gue juga ngeliat tuh banyak banget pohon kelapa bagian nyur hijau di tepi pantai, siar-siur, daunnya melambai, daerahnya sekali. Kok kelapa sih? Emang kelapa sama kopra beda ya? Beda tuh. Ah, sama. Udah. Daripada kita berantem, mendingan kita nelusurin jejak rempah-rempah di Minahasa aja. Terus siapa tahu kan bisa jadi peluang bisnis. Nah, setuju. Kalau dapat kesempatan itu, aku pasti beli tanah terus bangun rumah di sini. Boleh tuh. Sebelum kita lanjut, semua tas, HP, bagasi, gak ada yang ketinggalan kan? Aman. Nggak ada. Nah, terus kita pakai apa nih? Pakai taksi, kendaraan umum, atau apa? Tenang aja kok, omku bakalan jemput. Tapi kita mau kemana dulu nih? Kan ada cengkeh, pala, sama kopra. Mau kemana dulu kita? Karena tadi kita bingung tuh perbedaan kopra sama kelapa, gimana kalau kita cari perbedaannya dulu? Terus kita cari tempat pembuatan kopra. Gimana? Setuju. Oke. Nah, itu omku. Oh iya, omnya tuh. Halo Om. Halo. Om, perkenalkan nih teman-temanku. Ada Cerin, Gino, sama Alfon. Selamat datang di Manado. Om, tujuan kita tuh mau liburan. Terus kita mau jalan-jalan lihat rempah-rempah di Manado. Terus tadi kita juga debat antara kopra dan kelapa. Om bisa antarin di tempat kopra sama kelapa? Oh bisa, ada banyak sekali. Mari. Ayo kita jalan. Mari. Acara hari ini kita akan masuk ke kebun. Ini cara berkebun di sini dengan macam-macam tanaman. Coba lihat. Iya, ada jagung itu, Om. Ada jagung, ada kelapa. Jagung bahasa sini apa sih, Om? Jagung orang sini bilang dalam logat Manado disebut milu. Milu. Oh. Ini diambil dari bahasa Portugis milo. Abad 17. Baru kemudian atau abad 16 ya sebelumnya. Baru ada orang di sini pakai bahasa Tombulu katakan ini tandei. Sama dengan bahasa Spanyol talendei. Oh, kalau yang ini dari bahasa Spanyol. Ini dari bahasa Spanyol. Ada tomat juga. Tomat. Oh iya, ada Itu tomat. memang ada Kalau tuh tomat bahasa tomat. daerahnya apa, Om? Tomat bahasa daerah di sini komantes, juga dari bahasa Portugis. Sehingga bukan sistem perkebunan monokultur, tapi itu campur di sini. Sebagian untuk kebutuhan dapur, sebagian untuk dijual. Makanya. Om, tadi itu kelompok apa ya? Ini kelompok kerja tani disebut sini Bapalus. Mereka jalan itu sambil menyanyi. Nah, kita ikut untuk pergi kerja kebun.
kita mau kemana ini Om? Nah, kita akan lihat itu kebun kelapa. Kebun kelapa. Di tempat kelapanya ada tempat kopranya ya? Oh ini kelapa buat apa ini Om? Ini baru habis dipanjat, kemudian itu dikumpulkan dulu di sini. Lihat caranya begitu. Oh, itu yang muda. Oke, yang ini ya. Nah, Cocok nih pengusaha kelapa. Raja Kopra. Asik. Baik. Sorry nih, gue datang Iya, mungkin karena kemarin dari kebun kopra capek-capek semua badan nih. Ya nih, kita udah lapar banget. Kalau kita bahas kopra aja, mana kenyang. Kan kopra nggak bisa dimakan. Kan tujuan awal kita datang ke sini tuh buat cari rempah-rempah, kelapa, pala, sama cengkeh. Gimana kalau kita kulineran aja? Kuliner nih, makan-makan nih. Yuk kita cari restoran terdekat aja. Tapi aku yakin nih, pasti nggak ada makanan yang daftar menunya pakai cengkeh, pala, sama kelapa. Aku sih yakin, secara ini kan Manado. Gimana kalau kita taruhan aja? Oke, kita taruhan 50.000. 100.000 deh. Nah, setuju juga 100.000. Tapi yang bisa nemuin daftar menu di situ ada cengkeh, pala, sama kelapa. Gimana? Nah, Iya. setuju. Setuju. Oke, mari Jor kita jalan. Aduh. nah rencananya hari ini kemana? Kita mau ke restoran nih Om. Ke restoran. Oke, mari. Mari. Ayo. Gino lagi dijemput keluarganya, kita duluan aja. Oke. Nasi goreng, kue tiaw, Nasi kuning, ulu, bakar, sate. Wah, goreng. nggak ada ini. Ada nih. Nggak ada nih Om. Coba Om. Yang selanjutnya aja Om. Oke. Kita taruhannya ganti ke kue-kue aja. Gimana? Boleh. Kita cari kue yang ada cengkeh, pala, sama kelapa Om. Boleh. Tahu kue-kue yang punya bumbu cengkeh, pala, atau kelapa? Tahu nama-namanya? Kalau kelapanya sih Klaper tart, Onde-onde. onde-onde, cucur pakai apa? Cucur itu dia pakai minyak kelapa tuh buat digoreng tuh. Klaper tart Iya, pakai apa? daging kelapa. Daging kelapa, Daging kelapa, onde-onde. onde-onde, coba itu. Iya Om. Tahu? Nah, kita tes cengkeh, pala, atau kelapa. Oke? Oke. Jadi setelah menikmati kue yang enak semua ini, yang mana yang bumbuan? Lapis, kelapa, santan. Kue aku pakai daging kelapa, cucur pakai minyak kelapa. Jadi kue tradisional tidak memakai bumbu, pala, dan cengkeh. Benar? Benar. Iya. Ya Om, kita lanjut ke rumah penduduk aja, kita makan menu utama Om. Ini kan tadi
semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Mari, silakan. Ini saya mau memperkenalkan. Ini Ibu Ana. Oh, Ini Alfonso. Ini Niken. Ini Cerin. ya jadi maksud kami datang ke sini karena kami kan tadi mau makan makanan berat, cuman di restoran nggak ada yang dari cengkeh, pala, sama kelapa. Oh, kebetulan saya sekarang lagi ada masak makanan untuk pesta. Tuh, kita mau cari yang pakai bumbu Iya, rempah-rempah yang itu, pakai- cengkeh, Ya, semua pala. komplit. Kalau mau suka lihat atau Tapi- ingin lihat, mari ke dapur saya. Yuk. Orang Manado bilang ini semua rampa-rampa. Ada rampa-rampa yang kering seperti biji pala, cengkeh. Ada pula rampa-rampa basah seperti kelapa. Ambil santannya. Ini namanya cakalang santan. Kalau sudah enak ya sudah kita tinggal angkat. Lihat oke, sudah enak. Cerin, ini ikan garuk, ini bumbu-bumbunya. Sini ada brenebon. Warnanya emang merah begini ya? Iya, iya. Ini sayur campur. Seperti ini. Oh ini ubi bete? Iya. Ini sayur sambal namanya. Ini babi kecap. Karena cengkeh, pala dan kopra, kagumkan pasaran dunia. Mana, makasih ya buat makanan-makanan yang kita udah coba-coba tadi. Kita di sini mau pamit dulu. Nah, kalau orang Minahasa, biasanya kalau habis pengucapan syukur, mereka mengadakan tarian maengket, makam beru yang memuliakan padi baru. Kalau kalian adik-adik mau pergi lihat tarian maengket, yuk. Ada. Sekarang ada. Ada. Ayo, yuk. Ayo kita jalan-jalan ke kebun lagi. Terus kita nikmati keindahan alam Minahasa. Hari ini saya usulkan kalau kita ke kebun pala. Soalnya saya juga tidak pernah melihat langsung buah pala itu gimana. Paling-paling cuma dilihat di internet atau medsos. Wah, boleh tuh. Ya udah gini aja, om aku yang anterin.
itu tadi kelompok tani yang lewat. Mereka nyanyikan kalau kerja memang mesti kerja dengan penuh semangat, kerja keras. Ini pohon pala. Ada buahnya. Memang ada buahnya. Nah, karena apa? Karena pala itu berbuah sepanjang tahun. Oh, ini buahnya nih. Ini dipilih mana saja yang sudah matang baru dipetik. Ini daunnya bisa digunakan juga nggak Om selain buah? Daun dipakai. Gunanya untuk apa Om? Ini kalau umpamanya orang mau berjalan jauh, mereka memamah daun muda untuk penawar haus. Ya coba saja, ambil yang muda. Itu tuh muda tuh. Ini muda nih. Enak nggak? Enak? Pahit. Rasanya asam, agak asam, agak sepet gitu sih. Nah, tunggu, saya ambil contoh untuk lihat apanya dari pala yang akan dipakai. Baik Om. Mulai sementara lihat-lihat pala. Oh, jadi ini yang buah palanya. Coba sih enak loh. Wangi. Ini buah palanya, ambil dari pohon itu. Ini di dagingnya. Kalau umpamanya sudah tua, itu orang buat anggur pala. Anggur. Tapi ada juga buat manisan pala untuk daging yang masih muda. Ini bisa dimakan langsung, Om? Bisa dimakan. Terlalu masam, Asam, Om? itu mesti dicelupkan di gula. Enak. Kalau sudah tua, lihat ini bijinya begini. Ya. Ya, dia terbuka begini. Baru diambil, bijinya dikeluarkan. Itu. Yang merah disebut puli. Itu model kulit ari. Ini bijinya. Masih ada ini kulit keras di sini. Dipecahkan, baru kemudian itu diambil buahnya. Itu yang dipakai sebagai bumbu rempah-rempah. Oh, jadi bijinya ini. Ya, untuk masakan. Kemudian itu bijinya diparut. Pala yang paling banyak dipakai bijinya. Untuk makanan sehari-hari atau Jarang. Ini untuk makanan pesta. untuk itu makanan yang pesta dipakai. doang. Selain dipakai untuk bumbu, ini dipakai juga untuk obat. Ini biji. untuk obat? Untuk pengobatan. Wow, caranya bagaimana itu Om? Ini caranya ya diparut, ditaruh dengan air hangat, baru diminum. Khususnya untuk mereka yang kena diare. Fulinya ini lantaran ini yang paling mahal dari semua itu, paling berharga. Oh, kulit arinya yang Ya, kulit arinya. Karena itu yang dijual oleh petani-petani untuk mendapatkan modal, mendapatkan uang. Ini juga dijual, tapi lebih murah ketimbang fulinya. Jadi Ya. komoditinya yang kulit arinya. Ya. Kulinya ini diekspor atau di pasar lokal aja untuk dijual? Dua-duanya. Saya masih penasaran Om, ini yang furi ini diekspor. Fuli. Fuli ya? Fuli ini diekspor, terus gunanya apakah untuk makanan lagi ataukah untuk Juga untuk bumbu makanan, kemudian untuk obat, dan juga untuk aroma. aroma? Parfum dong? Parfum. Ini karena panennya berdasarkan masing-masing petani, itu sehingga tidak dipestakan, tidak ada acara untuk pengucapan syukur. Oh, gitu. Nah, coba ini ya orang dalam tingkat keluarga kalau dia panen banyak sekali baru dia mulai pengucapan syukur untuk individu. Tapi kalau seluruh kampung berpengucapan syukur itu terlebih untuk panen dari panen padi, panen raya, dan kemudian panen cengkeh. Nah, ya sesudah itu dikapalkan, petani di sini mulai berpesta ria.
Ini kita jalan ke kebun cengkeh. Di sini memang cengkeh ditanam di antara ini pohon-pohon lain. Nah, ini misalnya contoh ini cengkeh, ya. Sekarang baru bermunculan buahnya, daunnya, daun muda. Daun muda. Itu. Yang merah-merah ini ya. Yang merah-merah. Buahnya mana, Om? Buahnya belum waktunya karena ini cuma panen sekali dalam 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Tetapi di atas ini apa di sini apa di Iya, batang? di atas. Pucuk-pucuknya. Di sini ada kalanya mereka lihat ini sudah keluar bunga yang akan jadi buah atau cuma baru daun. Kalau banyak hujan cuma tetap daun. Oh, jadi dari cengkeh itu apanya yang diambil, Om? Nah, cengkehnya ini juga daun muda. Ini bisa dipakai. Ini kalau orang jalan itu makan ini, mama ini Makan lagi. Gantian. untuk penawar Tadi gua haus. udah loh. Itu. Untuk penawar haus kalau jalan. Ada kalanya dipakai juga sebagai bumbu untuk orang di daerah Minahasa Utara, mereka pakai itu sebagai bumbu untuk masakan makanan ya? terlebih hasil buruan. Itu. Baru sebenarnya yang paling banyak dipakai yaitu buahnya. Oh, buahnya. Jadi cengkeh itu manfaatnya untuk apa aja, Om? Cengkeh ini manfaatnya itu minyak cengkeh itu dipakai sebagai bumbu. Itu di makanan tradisional khusus makanan pesta itu dipakai. Kalau diekspor untuk cengkeh bisa nggak, Om? Dan apa sih yang diambil dari orang-orang yang ekspor itu? Di tetap buah itu minyak cengkeh itu yang mahal dan itu aromatik juga sehingga dipakai untuk parfum. Parfum juga Ya, dipakai. parfum juga. Katanya cengkeh itu juga bisa dibuat rokok gitu ya. Nah, ini sejak tahun 1960-an itu ditemukan itu rokok dari cengkeh yang disebut kretek untuk Indonesia. Lantaran itu di sini sebagian besar hasil dari cengkeh itu dijual ke pabrik rokok. Kalau untuk obat, Om, ada. Untuk obat itu untuk obat sakit gigi. Namanya apa? Apa Buahnya. Buahnya. Ada nggak cerita atau kisah turun-temurun terkait cengkeh ini, Om? Kalau di desa ini?
Oh, tentang mitologi cengkeh. Wah, ini Om John dan Om Farid tahu sedikit-sedikit. Dulu cerita-cerita orang tua itu, orang tua Kokali itu Itu satu tokoh mitologis. dia berlayar ke Ternate ambil buah pohon bulango. Bulango di sini itu artinya Emas. emas. Ke Ternate ambil itu pohon lalu tanam di desa di sini. Dia berbuah banyak sekali sampai itu burung cendrawasih dia datang dari sana hilang di Ternate. Cuma orang di Ternate marah. Lalu tentara Spanyol Itu orang datang ambil mau ulang. datang itu ambil ulang. Pohon yang dia tanam itu. Orang mau bawa lagi di Ternate. Ya. Tentara Spanyol datang di sini, lalu berperang dengan orang Kali, orang penduduk desa sini. Ini kan tentara punya senjata bagus, mesti dibuat di sini benteng pertahanan. Nah, benteng pertahanan pakai apa ini? Bulu Frozen batu. bulu atau tuh orang nah, Apa itu Om artinya Om? nah, Atau bambu punya berduri. Bambu runcing. jadi di pasar bukan bambu runcing, memang berduri. Oh, bambu yang berduri. Bambu yang berduri. Itu jadi benteng itu. Jadi benteng keliling kampung. Kemudian itu dengan begitu tentara tidak bisa masuk kampung. Kemudian Berang isi itu koin dalam meriam, kong ditembakkan ke bulu. Supaya itu masyarakat itu dorang Potong bulu, dorang kasih rata. mau ambil tuh koin itu. Supaya dia dorang jadi terbuka ulang DP benteng itu. Nah, Koin itu maksudnya dipancing. koin emas. iya koin emas ya. koin bercahaya berkilauan. Akhirnya orang Kali lihat apa itu? Mereka buka ini benteng pertahanan, lalu diambil semua. Dan waktu buka tentara masuk. Baru kemudian Dorang ambil itu kayu, bawa ulang ke Ternate. jangan sendirinya ya, burung cendrawasih ikut juga pulang. Oh, begitu. Baru tahun 1970-an orang mulai tanam lagi cengkeh-cengkeh ini. Begitu mitologi dari cengkeh, ini pohon bulango. Antara itu disebut emas. Ya, itulah cengkeh. Ini rumah siapa Om? Ayo. Ini rumah dari tuan kebun itu di sini. Nah, yang mengundang kita semua, awas hati-hati licin. Ini tuan rumahnya yang punya kebun sini. Iya, ini Alfonso, Sherin, Niken, Gino. Itu yang datang-datang orang-orang luar negeri semua. Baru datang di sini mau menikmati pesta kebun di sini. Ini santan kelapa mempersiapkan membuat nasi jahat. Oh, ini batang pisangnya buat apa? Bikin sabut Saus. Ini pisang apa ya? pisang cepat. Ini tino rangsak daging babi. Kita beri bumbu goraka, biji pala. Ya, ini daun pangi, sejenis daun melinjo.
Amin. Ini apa aja Om? Ini apa nih Om? Ini nasi jaha. Nasi jaha. Ini apa nih? Yang ini yang panging. Itu. Ini Om? Ini tino ransak. Baru tahu pakai santan. Ini udah pakai santan. So itu tuh 3 jenis itu udah kita campur di sini. Selamat sore hadirin sekalian. Seperti biasa sesudah acara pengucapan syukur, sesudah makan bersama makanan yang enak sekali, orang Minahasa selalu bersukaria bergembira dengan tarian Catrili. Tarian Catrili diambil dari bangsa Spanyol, Portugis. Komandonya sebenarnya pakai bahasa Prancis. Nah, sesudah tarian Catrili yang akan dibawakan oleh Sanggar Seni Kali, itu kita akan menari bersama tari Polonaise. Bocah, laksa amal kebias pulang. Giliran dia amal kebias pulang. Ron, Agus. Di Borneo terbang. Terima kasih Om Tante, seru sekali acaranya. Kita balik dulu. Balik dulu Om ya. Nah, ini kan udah terakhir tuh kita liburan. Kita udah jalan-jalan, udah keliling-keliling Manado, lihat-lihat rempah-rempahnya. Apa sih yang udah didapetin dari sini? Coba-coba apa? Di sini ternyata banyak banget rempah-rempah. Yang pertama itu pala. Pala itu bisa untuk obat-obatan, bisa untuk makanan. Nah, ternyata daunnya itu pun berharga di sini. Daunnya itu bisa buat penawar haus bagi penduduk di sini toh. Terus dari buahnya sendiri juga, wah asam sekali. Tapi bisa buat manisan di sini. Terus ada furi, ada bijinya juga. Oh ya, fuli. Ada fuli ya, fuli dan bijinya juga. Ternyata yang diekspor itu fulinya di sini. Luar biasa, memang indah sekali. Terus ini nih, yang kopla sama kelapa nih. Iya, tadi kita sempet hari berargumen. pertama ya. Ternyata kan di lagu disebut
kopra. Ternyata yang rempahnya ini bukan kopra. Kopra itu nggak dimakan. Iya, betul. Yang dipakai sebagai rempahnya itu santannya, santan dari kelapanya, terus minyaknya, gitu kan? Betul, betul. Betul. Itu, jadi itu yang rempahnya. Oh, kalau kelapanya itu bukan rempahnya ya, ternyata. Nah, kelapanya Perbedaannya bukan kelapa rempahnya, dan kopra. diolah kemudian jadi rempah. Kalau cengkeh itu kan dia diambil itu buahnya aja. Bisa sih daunnya itu sama seperti pala, bisa untuk kalau kita haus di dalam perjalanan itu kita bisa pakai daunnya cengkeh itu untuk menunda rasa hausnya kita. Terus cengkeh itu bisa jadi aromaterapi juga, bisa jadi parfum. Nanti kita cari parfum yang ada cengkehnya ya. Boleh, Bisa boleh. tuh. Nah, cengkeh itu juga bisa jadi obat-obatan. Kalau kita sakit gigi nih, kan boleh taruh buahnya tuh ditumbuk lalu diseduh dan diminum. Baru cengkeh itu kan ada juga buat makanan-makanan yang kita cicipi tadi tuh. Rempah-rempah ya. Iya. Enak. Itu juga berguna tuh. Iya, biasa cengkeh ini dipakai di makanan-makanan pesta ya? Iya. Kan sama dengan yang ini, pala tadi. Iya. Betul, betul. Tapi menariknya tuh cengkeh kan buat kayak masyarakat sini toh, katanya. Iya, jadi raja cengkeh. Jadi cengkeh tuh akhirnya. Iya. Keren banget tuh. Tadi aku juga dengar itu katanya sebagai pohon emas ya. 3 rempah tadi, cengkeh, pala, kopra. Ini nih yang buat nama Minahasa masyhur di Nusantara. Nah, ketiga ini disebut apa? Emas coklat.